Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihadratikum fi hadzal qanah. Baik, di hadzal video kita akan membahas cakupan materi tema al-madrasah. Nah, materi ini adalah materi lanjutan daripada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang al-usrah wal bait. Nah, apa aja sih yang akan dibahas pada tema al-madrasah ini? Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama yaitu perlu kita ketahui, yaitu tentang kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa pada tema kali ini, atau di dalam bahasa Arabnya yaitu al-kafaatul asasiyah. Nah, dimana seperti pada materi sebelumnya, pada materi kali ini pun ada KD3 dan KD4. Di dalam KD3, siswa dituntut untuk mampu memahami fungsi sosial, unsur bahasa, dan juga tindak tutur. Nah, siswa harus mampu menjelaskan fungsi sosial terkait teks prosedural, terkait teks al-madrasah. Kemudian siswa juga harus mampu memahami unsur bahasa, entah itu siswa harus mampu mengulangi mufradat, kemudian juga harus mampu menentukan bentuk jamak dan musanna daripada isi mufrad. Karena pada materi kali ini qawaid yang akan dipelajari yaitu tentang isi mufrad, isi tasniyah, dan isi jamak. Adapun contoh mufradat terkait tema al-madrasah itu banyak. Di antaranya seperti as-saburatul bayda. Nah, papan tulis putih seperti yang ada di samping saya ini. Kemudian ada juga kursiun, maktabun, kemudian mudarrisun, tilmidun, wa ghairu dzalik. Nah, itu adalah mufradat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian pada KD3 juga siswa harus mampu memahami tindak tutur. Nah, tindak tutur apa sih yang akan dipelajari, yaitu bagaimana sih cara siswa untuk memberi perintah, kemudian melarang, dan juga meminta izin kepada guru, seperti itu. Nah, kemudian KD3 selanjutnya yaitu siswa harus mampu mengevaluasi daripada teks prosedural. Tentunya harus memperhatikan susunan gramatikalnya. Kemudian KD4. Nah, dalam KD4 ini tentunya berkaitan dengan keterampilan. Nah, di mana siswa akan dilatih keterampilannya, entah itu dari keterampilan istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, siswa dituntut untuk mampu mendemonstrasikan tindak tutur seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu bagaimana caranya meminta izin, memberi perintah, dan juga melarang. Kemudian siswa juga harus mampu menyajikan hasil evaluasi. Nah, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Nah, seperti itu. Baik, nastamiru ala mabahats tali, yakni tentang al-istima'. Nah, keterampilan istima'. Bagaimana sih seorang guru meningkatkan keterampilan istima' siswa? Apa saja materi yang akan diberikan oleh guru? Nah, di antaranya yang pertama, siswa nanti akan diberikan mufradat. Nah, di mana guru nanti akan menyebutkan beberapa mufradat terkait tema al-madrasah, yaitu al-adawatul madrasiyah, kemudian al-marafiqul madrasiyah, dan al-ansyitah fil madrasah. Nah, siswa akan mengulangi bunyi kata atau mufradat yang sudah diucapkan oleh guru. Nah, kemudian siswa juga nanti harus mampu menunjukkan fakta terkait tema al-madrasah daripada teks prosedural terkait tema al-madrasah. Nah, selain siswa harus mampu mengulangi bunyi kosakata, siswa juga harus mampu mengulangi ungkapan yang sudah diucapkan oleh guru terkait tindak tutur yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu al-istidzan atau meminta izin, kemudian at-ta'assub wal iqtidar, meminta maaf, dan juga ba'da tanbihat. Nah, seperti itu. Adapun untuk meningkatkan kemampuan istima siswa, ada beberapa tadribat yang bisa diberikan oleh guru kepada siswa. Contoh tadribat atau latihan-latihan istima diantaranya seperti ini. Istami' ila hiwar. Pertama-tama siswa diminta untuk mendengarkan sebuah percakapan. Al-hiwar al-misal baina Ali wa Sulaiman. Ya Sulaiman, aina tadrusu? Adrusu fil madrasah sanawiyah Cirebon. Mata ta'udu minal madrasah ya Sulaiman? A'udu minal madrasah fi sa'ati rabi'ati masa'an. Mada tadrusul yaum ya Sulaiman? Adrusul lughatal arabiyyah fi hadzal yaum. Kemudian setelah mendengarkan sebuah percakapan,
Ajib anil as'ilah al-atiyah. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan apa yang dia dengarkan. As-soalul awal, masalan, mata ya'udu Sulaiman minal madrasah? Maka jawabannya, ya'udu Sulaiman minal madrasah fi sa'atir rabi'ah masa'an. Nastamilu al-mabahats tali, yakni tentang al-qiraah. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari dalam qiraah? Nah, siswa nanti dituntut untuk mampu mengidentifikasi fakta, kemudian menunjukkan fakta dan melengkapi kalimat. Nah, siswa harus mampu mengidentifikasi fakta yang dia baca daripada teks prosedural terkait tema al-madrasah. Kemudian nanti juga harus mampu menunjukkan fakta-fakta yang ada di dalam teks tersebut. Nah, apakah siswa mampu memahami apa yang dia baca atau tidak? Kemudian siswa juga harus mampu melengkapi kalimat, nantinya melengkapi kalimat yang masih kosong. Nah, daripada apa yang sudah dia baca. Nah, itu untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Nah, adapun bentuk latihan atau tadribat untuk meningkatkan keterampilan qiraah siswa, diantaranya bisa sebagai berikut. At-tadribul awal, masalan, Iqra al-ibaratul atiyah wa qul sahihan in kanat al-ibaratun sahihatan aw khata in kanat al-ibarah khati'ah thumma sahih aw khata. Siswa diminta untuk membaca beberapa frasa, kemudian menentukan sahih atau khata, benar atau salah. Misal frasa yang pertama yaitu yaskunu tulab wa thalibat bisakan wahidin. Apakah pernyataan itu benar atau tidak? Jika benar dijawab sahih, jika salah jawab khata. Tadribut tsani, masalan, ajib anil as'ilah al-atiyah wifqan linnasi sabiq. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan apa yang sudah dia baca sebelumnya. Contoh soal yang pertama yaitu hal fisakani maqsaf mada yatanawalu tulab fil maqsaf. Nah, dijawab sesuai dengan apa yang sudah dia baca sebelumnya. Tadribu salis, masalan imla'ul faragat bil kalimati minas sunduk. Siswa diminta untuk mengisi bagian yang kosong dengan kalimat yang sesuai yang ada di dalam kotak. Contoh soal yang pertama yaitu yata'allamu tulab fi nuqtah-nuqtah. Nah, dicari di dalam kotak. Jawabannya adalah al-faslu. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang al-qawaid. Nah, qawaid yang akan dipelajari pada tema kali ini yaitu tentang pembagian isim tinjau daripada jumlahnya, yaitu ada isim mufrad, isim tasniyah dan isim jamak. Nah, mufrad itu adalah kata atau isim yang berarti tunggal, kemudian tasniyah yang menunjukkan kata ganda atau dua. Nah, sedangkan jamak itu yang menunjukkan kata jamak atau lebih dari dua. Nah, itu dalam bahasa Arab dikatakan jamak. Nah, adapun bentuk jamaknya sendiri terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Nah, karena pada tema kali ini kita membahas tentang al-madrasah, nah, contoh bentuk jamak daripada al-adawat al-madrasiyah, contohnya qalamun. Nah, qalamun bentuk jamaknya adalah aqlamun. Kemudian kitabun bentuk jamaknya adalah kutubun. Nah, itu adalah termasuk jamak taksir. Nah, kemudian ada lagi contoh jamak mudzakkar salim, contohnya adalah mudarrisun. Nah, mudarrisun bentuk jamaknya yaitu mudarrisun. Jamak muannats salimnya mudarrisatun. Nah, seperti itu. Baik, nastamir al-mabahats tali, yaitu tentang an-nasul wasfi. Nah, apa sih an-nasul wasfi? Yaitu adalah teks deskriptif. Nah, di mana siswa juga akan diajari bagaimana menyusun teks deskriptif. Nah, teks deskriptif ini terbagi menjadi dua, yaitu ada al-wasful am dan al-wasful khas. Wasful am yaitu teks deskriptif yang bersifat umum, ada al-wasful khas yaitu teks deskriptif yang bersifat khusus. Contohnya bisa Anda perhatikan sebagai berikut. Al-wasful am, masalan lil madrasah sakanun litulab wa sakanun lil thalibat. Yuzawwadu sakan bil marafiqil ammah al-mukhtalifah wa hiya al-masjid wa hujratun naum wal matbakh wa ghurfatul akl wa ghairiha. Tsumma al-wasful khas, masalan kullu hujrat yaskunha salah satu tulab
wa fil hujratin khizanatun lil malabisi wa maktabun wa salasatun kurasiyun. Jadi, contoh deskriptif umum menceritakan sekolah secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa tempat. Nah, kemudian deskripsi khususnya akan menjelaskan klasifikasi daripada tempat-tempat yang ada di sekolah. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu keterampilan kitabah. Nah, untuk meningkatkan keterampilan kitabah, siswa akan diminta untuk mengurutkan kata, mengembangkan kalimat, dan menyusun teks. Nah, siswa harus mampu mengurutkan kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Kemudian, siswa juga harus mampu mengembangkan kalimat menjadi paragraf yang sempurna. Dan siswa juga harus mampu menyusun teks deskriptif, entah itu deskriptif yang umum ataupun yang khusus terkait tema al-madrasah tentunya. Nah, adapun bentuk tadribat pada maharah al-kitabah diantaranya sebagai berikut. Kawin faqaratin kamilah musta'inan minal ajwibah anil as'ilah al-atiyah. Siswa diminta untuk membangun sebuah paragraf yang lengkap dari jawaban pertanyaan berikut. Contoh latihan lainnya yaitu uktub naswan wasfiyan anil madrasah. Siswa diminta untuk menulis teks deskriptif tentang madrasah, baik itu deskriptif umum ataupun khusus. Thayyib, nasamir ila mabahatil akhor, yakni maharotil kalam. Nah, pada keterampilan ini siswa dituntut untuk mampu berdialog di depan kelas tentunya terkait tema al-madrasah. Nah, entah itu nanti guru akan memberikan sebuah gambar terkait al-adawatul madrasiyah atau al-marafiqul madrasiyah. Nah, kemudian siswa dituntut untuk berdialog sesuai dengan apa yang ada di gambar. Nah, kemudian siswa juga dituntut untuk mampu mendemonstrasikan tindak tutur tentang meminta izin, kemudian memberi larangan atau memberi perintah. Nah, seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini terkait cakupan materi pada tema al-madrasah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.